Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini topiknya adalah menjadi seorang wirausaha. Siapa di sini yang mau menjadi seorang pengusaha? Apa semuanya pengen jadi guru? Karena ini kan FITK ya. Mau jadi tenaga pendidik atau mau menjadi seorang wirausaha? Sebenarnya ini opsional ya, terserah teman-teman. Tapi di sini saya berkewajiban membekali teman-teman dengan pengetahuan wirausaha karena kewirausahaan merupakan mata kuliah keterampilan hidup. Artinya sebenarnya memang tergantung kita, apakah passion kita mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja. Itu tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika misalnya kita ingin mencari kerja, misalnya menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, atau menjadi apapun yang lainnya, tapi kita tidak beruntung di pasar tenaga kerja, maka kita tidak boleh menjadi beban keluarga maupun beban negara dengan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, semua mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan mata kuliah kewirausahaan. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan arti kewirausahaan. Yang kedua, menjelaskan karakter seorang wirausaha itu seperti apa. Yang ketiga, menjelaskan tipe-tipe berwirausaha. Dan yang keempat adalah menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Mungkin saat ini teman-teman belum kepikiran pengen usaha apa atau pengen menjadi seorang pengusaha. Tapi di sini tujuannya yang utama adalah pertama adalah menumbuhkan dulu keinginan untuk berwirausaha. Oke, di sini saya punya quotes bahwa pemenang tidak pernah menyerah. Hanya yang menyerahlah yang tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita harus menanamkan di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, bahwa di dalam mengejar apapun tujuan di dalam hidup kita, kita pasti punya tujuan-tujuan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu kita benar-benar harus bersungguh-sungguh. Dan ketika kita menemukan kendala-kendala, ujian-ujian, hambatan-hambatan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap ingat sama tujuan kita. Kita harus mencoba mengatasi apapun hambatan-hambatan itu. Karena kalau hambatan itu tidak kita atasi dan kita menyerah, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kita. Nah, ini saya pengen cerita. Mungkin teman-teman belum lahir kali ya, entah sudah lahir atau belum, tahun 1998. Jadi pada tahun 1998 ini Indonesia mengalami krisis, memasuki masa sulit. Terjadi pergantian kekuasaan dari orde lama ke orde baru, kemudian krisis multidimensi menyebabkan pengangguran di mana-mana. Kemudian perekonomian yang saat itu berpusat pada usaha-usaha besar, konglomerat itu pada jatuh, sehingga daya beli masyarakat juga turun dan banyak perusahaan melakukan PHK. Akhirnya yaitu pengangguran di mana-mana. Nah, siapa yang bisa bertahan dan bisa diandalkan di dalam situasi yang seperti itu? Yang bisa diandalkan dan bisa bertahan adalah profesi wirausaha. Misalnya krisis 1998 itu kejauhan saat ini di tengah pandemi corona. Banyak perusahaan yang harus melakukan pemberhentian karyawan karena perusahaan tidak bisa beroperasi sebagaimana biasanya, sehingga keuangan terhambat, pembayaran gaji terhambat, akibatnya pengurangan tenaga kerja. Nah, di sini pengusaha termasuk juga para pelaku UMKM ya. Kita tidak boleh memandang rendah para pelaku UMKM ini. UMKM itu apa? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya usaha-usaha yang skalanya mikro, kecil, dan menengah, bukan usaha besar atau konglomerasi. Nah, usaha UMKM ini biasanya mereka belum memiliki karyawan dalam jumlah besar. Baru hanya beberapa orang, bisa juga baru dijalankan sendiri bersama keluarganya, misalnya suami, istri, dan dibantu anaknya, atau hanya punya 1-2 karyawan, 3 karyawan, kurang dari 5.
Kemudian tidak bergantung pada utang. Jadi biasanya mereka itu berbasiskan pada sumber daya pribadi, sumber daya lokal. Mereka punya uangnya berapa, itulah yang mereka gunakan sebagai sumber daya di dalam membuka usaha mereka. Kemudian mandiri, tahan banting, fleksibel dalam bergerak, dan efisien. Kenapa efisien? Yaitu karena mereka skalanya itu masih kecil. Jadi mereka sangat efisien. Tidak banyak karyawan, tetapi mereka memastikan bahwa kegiatan usaha mereka bisa berjalan dengan lancar. Kemudian belum dikelola secara modern, belum membangun brand atau merek, belum menerapkan pencatatan keuangan yang baik, dan belum ada SOP. Ya, jadi meskipun ada kelebihan tapi ada juga kekurangannya. Para pelaku UMKM ini biasanya usahanya masih sekenanya mereka, kayak sebisanya mereka. Jadi mereka belum benar-benar serius di dalam mengelola usahanya, belum menciptakan merek, bagaimana membangun brand, bagaimana menanamkan merek dan brand mereka itu di benak masyarakat atau di benak konsumen. Kemudian belum teratur secara manajemen keuangan maupun juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa mempermudah bisnis mereka. Kemudian untuk SOP atau standar operasional prosedur pun biasanya belum ada. Oke. Ini saya mau menggambarkan bahwa wirausaha atau pengusaha itu tidak sama dengan penjual. Artinya apa? Seorang wirausaha itu mereka berusaha bukan hanya untuk tumpangan hidup, artinya bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan misalnya mereka butuh untuk makan keluarganya, butuh untuk sekolah anak-anaknya. Nah, mereka bukan hanya untuk itu, tapi mereka adalah punya orientasi untuk terus mengembangkan usahanya sehingga semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu adalah semakin berkembang dengan pesat, tidak stagnan seperti di mana mereka memulai. Kita banyak lihat di pinggir jalan misalnya tukang bakso, tukang asongan. Mereka dari awal kerja sebagai tukang bakso selama 10 tahun kayak gitu aja. Ya, dia mendorong sendiri gerobak baksonya, menawarkan, menjajakan dari pagi sampai malam. Tapi ada juga pedagang bakso yang awalnya dia menjajakan sendiri. Tapi kemudian dari uang yang terkumpul, dia punya mindset bagaimana usahanya ini bisa berkembang. Akhirnya dia membuat gerobak baru, mengajak temannya dengan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan. Temannya yang keliling, dan dari yang dia tadinya dia cuma punya 1 gerobak jadi punya 3, bertambah jadi 5, bertambah jadi 10. Dan dia yang tadinya sebagai pedagang bakso keliling sekarang menjadi pengusaha bakso. Itulah bedanya pengusaha dengan penjual. Jadi pengusaha itu tidak berusaha hanya untuk menjadi tumpangan hidup. Jadi kalau penjual itu biasanya usaha mereka itu stagnan, tidak berubah dari waktu ke waktu, dan dikerjakan tanpa rencana sama sekali. Sedangkan pengusaha itu dia punya tujuan ke depan dan dia merencanakan bagaimana dia bisa mencapai tujuan besarnya itu. Oke, nih ya, entrepreneur. Seorang entrepreneur seperti yang tadi saya bilang adalah seorang moving forward, seorang yang moving forward. Artinya dia bergerak maju ke depan. Usahanya itu tumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun dia menghadapi kendala, tapi dia bisa mengatasinya, dan itu membuat dia bisa melangkah ya, dengan melewati semua hambatan-hambatan itu. Nah, entrepreneur ini sendiri jangan dikira bahwa hanya seorang pengusaha lah yang menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu sebenarnya kan adalah seni bagaimana kita bisa melakukan dan bertumbuh sesuai dengan profesi pilihan kita masing-masing. Karena sekarang entrepreneur ini luas sekali ya. Ada yang namanya socialpreneur, ada yang namanya creativepreneur, technopreneur, edupreneur. Nah, jadi entrepreneur ini dimaknai secara luas, bukan secara sempit hanya untuk seorang pengusaha saja. Nah, tipsnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu bagaimana? Adalah bersahabat dengan ketidakpastian.
Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security. Artinya bahwa ketidakpastian, satu-satunya kepastian dalam hidup adalah ketidakpastian, karena tidak ada yang bisa menjamin 100% tentang apapun di dunia ini. Maka dari itu kita harus bersahabat dengan ketidakpastian. Kita harus bersahabat dengan rasa tidak aman, tidak nyaman, karena seorang pengusaha itu justru mereka tumbuh karena adanya perasaan insecurity. Mereka takut ada pesaing, mereka takut kalau produk mereka ditolak atau tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Tapi mereka tidak menjadikan ketakutan atau kekhawatiran itu menjadi penghambat atau yang menghentikan langkahnya. Tapi di situ mereka menyiapkan planning, kemudian merencanakan strategi, dan akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Jadi tipsnya adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Karakter seorang wirausaha adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Karena tidak ada penghasilan tetap untuk seorang wirausaha. Kalau tetap berpenghasilan selama berusaha itu pasti. Tetapi berapa penghasilannya itu tergantung pada usaha kita dan juga keberuntungan kita. Nah, semua fasilitas itu kan otomatis harus kita bayar sendiri, mulai dari ketika kita memulai usaha baru, kemudian ketika kita menemui kendala, entah itu kita terlilit hutang, atau misalnya masalah dengan rekan usaha dan sebagainya. Kemudian kita di dalam awal mula merintis usaha itu kita belum memiliki kepercayaan dari rekan bisnis. Itu semua adalah hambatan-hambatan dan juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, macam-macam bisnis ini ada yang namanya real bisnis, ada juga spekulatif bisnis. Untuk seorang pengusaha, mereka tidak akan mau menjalankan spekulatif bisnis. Mereka pasti doing real business. Real business itu maksudnya usaha yang sungguh-sungguh, tidak mengenal jalan pintas. Karena kan banyak sekarang yang menawarkan uang dengan cara instan, tetapi itu bisa money games atau MLM seperti itu. Nah, seorang entrepreneur itu menjalankan bisnis yang sesungguhnya. Jadi karena kaya itu bukan tujuan utama mereka. Mereka itu pengen hidupnya mandiri dan bahagia. Mandiri karena mereka memiliki keputusan untuk menentukan jalan hidupnya. Keputusan-keputusan yang mereka buat itu ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan atasan ataupun orang lain. Dan seorang entrepreneur tidak mau melakukan usaha spekulatif hanya untuk cepat kaya. Nah, ini perbedaan antara usaha spekulatif dengan usaha real. Usaha spekulatif mereka menekankan bahwa kesejahteraan itu adalah berupa uang. Sedangkan usaha real, usaha itu bukan kepuasan, kemakmuran itu bukan hanya sekedar uang, tapi well-being. Kemudian untuk usaha spekulatif itu illusionary world, jadi itu hanya ilusi, bukan yang sesungguhnya. Karena mereka menawarkan kehidupan yang enak dengan jalan yang instan. Sedangkan untuk usaha real adalah intrinsic world, jadi kehidupan yang artistik, spiritual, intelligence, dan intelektual. Kemudian tingkat pengembaliannya kalau untuk usaha spekulatif itu rate of return, kinerja ekonomi performance, dan peringkat rating and scoring. Kalau usaha real, kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia dan alam atau habitatnya. Kalau usaha spekulatif, aset yang terus meningkat nilainya, penampilan yang berlebih. Jadi seiring dengan aset kita meningkat, maka penampilan kita pun menjadi mengikuti gaya hidup sesuai dengan pendapatan. Kalau untuk usaha real, saling memelihara atau saling menjaga, mengurangi ketergantungan pada uang, mengutamakan tata nilai. Banyak ya orang-orang kaya atau pengusaha-pengusaha sesungguhnya itu justru mereka sederhana dengan hidup mereka. Mereka tidak terlalu memperhatikan penampilan yang harus gimana, padahal mereka sebenarnya sangat mampu. Kemudian untuk usaha spekulatif, yang kaya semakin kaya, uang bisa memperbesar uang, karena biasanya ini berupa money game, sehingga yang lebih dulu memulai akan lebih cepat sejahtera dan sebagainya.
Untuk usaha real, kekayaan itu diperoleh dari kerja keras, inovasi, dan juga persaingan. Kemudian untuk usaha spekulatif, jangan bekerja untuk uang, buatlah uang yang bekerja untuk Anda. Banyak kan iklan kayak gitu. Ayo investasikan uang Anda, join hanya sekali seumur hidup, 750.000 atau 1 juta, tapi nanti kedepannya Anda harus merekrut lagi orang-orang untuk terjerumus ke dalam lubang yang sama seperti Anda, dan itulah yang akan memperkaya Anda, yaitu Anda dengan menggiurkan orang-orang, membuat orang tergiur untuk join di usaha spekulatif Anda. Sedangkan untuk usaha real, jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup yang hemat, dan nikmati pada masanya. Jadi untuk usaha real itu, kerja keras sekarang, dinikmati untuk nanti. Oke, ini karakter dasar seorang wirausaha. Action oriented, artinya mereka berorientasi pada tindakan. Kemudian berpikir simple atau sederhana, mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi, dan hanya mengambil peluang yang terbaik. Lalu fokus pada eksekusi. Jadi seorang pengusaha fokusnya itu pada eksekusi. Mereka punya pertimbangan, tetapi tidak terlalu memikirkan secara detail sampai mereka ketakutan, karena mereka itu intinya adalah action dulu. Masalah nanti ada hambatan, tantangan itu nanti bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Learning by doing. Kemudian memfokuskan energi pada bisnis yang digeluti. Jadi mereka tidak mau membuang-buang pikiran maupun tenaganya untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka menggunakannya bagaimana untuk mengembangkan usaha mereka menjadi semakin maju, sehingga mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Ini ada entrepreneurial mindset. Jadi entrepreneur itu bukan hanya pengusaha murni. Mereka bisa jadi seorang karyawan, bisa jadi seorang entrepreneur maupun socialpreneur. Dan sebenarnya masih banyak yang lain. Ada edupreneur, technopreneur, dan lain sebagainya ya. Nah, karyawan. Jadi kita bekerja pada orang lain, dan bila sukses, Anda dapat mencapai karir sebagai profesional eksekutif dengan peran sebagai pengambil keputusan. Jadi di sini kalau Anda sukses, Anda jadi profesional eksekutif, Anda bisa menjadi orang yang membuat keputusan, itu artinya juga Anda merupakan mindset seorang entrepreneur. Kemudian tapi itu hanya salah satu pengambil keputusan ya. Kemudian intrapreneur, status Anda karyawan, tapi yang Anda cari adalah kemerdekaan dan akses terhadap sumber daya, dan Anda juga punya jiwa kewirausahaan. Jadi di sini selain menjadi karyawan, Anda pun punya jiwa wirausaha, dan Anda mengembangkan jiwa usaha Anda dengan melakukan sebuah usaha, itu namanya intrapreneur. Kemudian ada entrepreneur. Entrepreneur ini pengusaha pada umumnya. Jadi dia bekerja untuk diri sendiri, memiliki kemerdekaan untuk mengatur waktu bekerjanya, kemudian untuk membuat keputusan-keputusan dan tujuan-tujuan hidup dan usahanya. Dan kemudian ada socialpreneur. Socialpreneur ini dia sebenarnya adalah pelaku kegiatan sosial, tetapi dia berwatak entrepreneur, dan dia menggabungkan kegiatan sosialnya dengan mindset entrepreneurnya, sehingga kegiatan sosialnya ini menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan gitu, tidak mengandalkan dari sumber daya orang lain, tapi bagaimana kegiatan sosialnya ini bisa mandiri. Baik, sekian perkuliahan untuk topik menjadi wirausaha. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.